Halo semua, perkenalkan nama saya Adelia Nurhasana. Saya merupakan mahasiswi aktif dari Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, jurusan akuntansi program studi D4 Akuntansi Sektor Publik, kelas 4 APA. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai siklus akuntansi dan pencatatan transaksi. Sebelum membahas lebih jauh, sebaiknya kita mengetahui apa itu siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan tahapan atau langkah-langkah yang harus dilalui dalam penyusunan laporan keuangan. Seperti yang dapat kalian lihat, terdapat gambar siklus akuntansi, di mana gambar siklus akuntansi tersebut merupakan siklus akuntansi dari pemerintah daerah. Mari dengarkan penjelasannya. Siklus akuntansi selalu dimulai dari pengumpulan bukti transaksi yang telah diperiksa keabsahannya, kevalidannya, dan kelengkapannya. Bukti transaksi tersebut bisa berupa kas masuk atau penerimaan kas, bukti kas keluar atau pengeluaran kas. Bukti-bukti transaksi tersebut bisa berupa bukti setoran bank, bukti transfer bank, dan SP2D atau surat perintah pencairan dana. Jika bukti transaksi sudah terkumpul, lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan jika bukti transaksi sudah terkumpul adalah menganalisanya dan mencatatnya ke dalam jurnal. Jurnal sendiri terdiri dari beberapa kolom. Kolom tanggal, yaitu kolom pertama, disediakan untuk mencatat tanggal transaksi. Di kolom ini, pada baris paling atas ditulis tahun, kemudian diikuti dengan bulan serta tanggal transaksi. Jika ada transaksi berikutnya dalam bulan yang sama, yang ditulis hanya tanggalnya saja. Kolom kedua adalah nama akun atau rekening. Pada kolom ini, ditulis nama akun yang akan didebit dan dikredit. Kolom debit, yaitu kolom keempat, diisi jumlah atau nilai dari akun yang didebit. Demikian juga kolom kredit atau kolom kelima, diisi jumlah atau nilai dari akun yang dikredit. Penjurnalan juga dibedakan menjadi dua, yaitu jurnal finansial dan jurnal anggaran. Jurnal finansial sendiri adalah jurnal yang memuat akun-akun dengan kode awal 1, yaitu aset, kode awal 2 yaitu kewajiban, kode awal 3 yaitu ekuitas, kode awal 8 yaitu pendapatan LO, kode awal 9 yaitu beban. Sedangkan jurnal anggaran adalah jurnal yang memuat akun-akun dengan kode awal 4 yaitu pendapatan LRA, kode awal 8, kode awal 5 yaitu belanja, kode awal 6 yaitu transfer, dan kode awal 7 yaitu pembiayaan. Dan untuk bentuk umum jurnal, kalian bisa lihat di bawah. Selanjutnya adalah pencatatan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dilakukan untuk mengupdate saldo akun agar memenuhi konsep matching cost against revenue atau penandingan yang match antara pendapatan dan beban dalam satu periode akuntansi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pendapatan diakui pada periode diperolehnya pendapatan itu dan beban diakui pada periode terjadinya. Penyesuaian memungkinkan untuk melaporkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas di neraca pada tanggal neraca dan untuk melaporkan jumlah surplus atau defisit yang wajar dilaporkan operasional. Selanjutnya, akun-akun yang wajib untuk disesuaikan adalah akun dengan kode awal 1 yaitu aset, akun dengan kode awal 2 yaitu kewajiban, akun dengan kode awal 3 yaitu ekuitas, akun dengan kode awal 8 yaitu pendapatan LO, dan akun dengan kode 9 yaitu beban. Tujuan dari jurnal penyesuaian ini adalah melaporkan semua pendapatan yang diperoleh selama periode akuntansi, melaporkan semua belanja atau beban yang terjadi selama periode akuntansi, melaporkan dengan akurat
nilai aset pada tanggal neraca, melaporkan secara akurat, dan membuat jurnal finansial saja sebagai implementasi basis accrual. Mengapa jurnal penyesuaian harus update? Karena neraca saldo mungkin belum memuat data laporan keuangan yang update karena alasan-alasan seperti kejadian-kejadian tertentu seperti pemakaian bahan habis pakai tidak di jurnal setiap hari karena alasan kepraktisan. Selanjutnya, beban yang terjadi karena berlalunya waktu, seperti berkurangnya manfaat gedung, persekot sewa, dan asuransi, tidak di jurnal selama periode akuntansi. Dan yang terakhir, beberapa akun seperti beban listrik mungkin belum dicatat karena tagihan dari PLN belum diterima. Untuk selanjutnya adalah posting ke buku besar. Buku besar atau ledger merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mencatat secara terpisah antara aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, beban, pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan. Proses posting akun-akun dari jurnal ke buku besar disebut dengan posting. Posting ke buku besar sekaligus merupakan penggolongan dan ringkasan transaksi sebab akibat. Sebab tiap-tiap data transaksi dibawa ke masing-masing akun yang sesuai. Posting dapat dilakukan secara kronologis sebagaimana halnya penjurnalan, tetapi dapat juga secara periodik, mingguan, atau bulanan. Kalian dapat melihat format buku besar pada slide ini. Selanjutnya, terdapat jurnal dengan nama akun kas di bendahara pengeluaran di debit dan RKPPKD di kredit. Kita akan mencoba untuk memposting akun-akun dari jurnal tersebut ke buku besar. Untuk tanggal, kita masukkan ke kolom tanggal di dalam kolom buku besar, yaitu tanggal 3 bulan 3 2021. Dan untuk saldo awal, kita perkirakan sebesar 1.500 berada di debit. Dan untuk transaksi kas di bendahara pengeluaran, tanggal 3 bulan 3 2021 dengan uraian menerima uang persediaan sebesar 150.000 di debit. Dengan begitu, jumlah yaitu 151.500. Untuk akun RKPPKD dimasukkan ke dalam buku besar akun RKPPKD, di mana untuk saldo awal kita perkirakan Rp0 dan untuk tanggal 3 bulan 3 2021 kita masukkan di uraian sebagai menerima uang persediaan sebesar 150.000. Dengan begitu jumlahnya ialah 150.000. Selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Pengumpulan dan pengiktisaran akun-akun dalam buku besar akhir periode ke dalam sebuah daftar. Itulah yang disebut dengan neraca saldo. Dan hasil saldonya akan diletakkan di neraca saldo sesuai dengan saldo debit atau kredit masing-masing. Dan juga harus diingat, total antara debit dan kredit harus sama atau balance. Neraca saldo yang disusun sebelum proses penyesuaian disebut neraca saldo sebelum penyesuaian atau neraca saldo saja. Sedangkan neraca saldo yang disusun setelah ditambah atau dikurang dengan ayat jurnal penyesuaian disebut neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya adalah penyusunan laporan keuangan. Setelah neraca saldo disusun, terdapat beberapa akun yang perlu disesuaikan. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui ayat jurnal penyesuaian. Akun-akun dalam jurnal penyesuaian selanjutnya diposting ke buku besarnya masing-masing. Berdasarkan penyesuaian yang telah dibuat ini, selanjutnya disusun neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya,
Dari neraca saldo setelah penyesuaian disusun laporan keuangan. Untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan ini, biasanya dilakukan menggunakan kertas kerja atau worksheet. Laporan keuangan pokok terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, neraca, laporan arus kas atau LAK, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Dan yang terakhir adalah penutupan akun buku besar. Penutupan akun buku besar didahului oleh dibuatnya jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat untuk menihilkan semua akun nominal atau akun sementara yang dilaporkan dalam LRA dan LO. Pada dasarnya, jurnal ini dibuat agar akun-akun sementara tersebut tidak muncul sebagai saldo awal pada tahun berikutnya di buku besar. Hal ini karena akun-akun tersebut memang dimaksudkan hanya untuk mengakumulasi transaksi selama satu periode saja. Jurnal penutup sendiri meliputi jurnal penutup LRA, yaitu untuk menutup saldo akun-akun laporan realisasi anggaran, dan juga yang kedua adalah jurnal penutup LO, yaitu untuk menutup saldo akun-akun laporan operasional. Sekian pemaparan dari saya. Saya berharap kalian semua mengerti dan lebih memahami mengenai siklus akuntansi, khususnya pada pemerintah daerah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.